Oke, selamat sore. Jumpa lagi kita di acara edisi ngopi sore bareng dokter segmen mitos atau fakta. Bersama saya Dr. Saras dan kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Robert Hunan Purwaka, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Oke, hari ini kita akan membahas mitos atau fakta dengan tema menstruasi. Nah, siapa nih yang sudah sangat penasaran nih mitos atau fakta sih? Selama ini kita dengar banyak banget mitos-mitos yang beredar tentang menstruasi. Langsung aja ya, Dok, kita mulai ya, Dok ya. Nanti saya minta tolong dokter untuk menjawab, menunjukkan kertas yang sudah dipegang oleh dokter, mitos atau fakta. Nanti diangkat berdasarkan statement yang saya ajukan. Nah, nanti bisa diberi penjelasan singkat juga nih, Dok. Apa sih penjabarannya atau penjelasannya untuk sahabat-sahabat NH di luar sana supaya lebih mengerti tentang menstruasi. Oke, Dok? Oke, kita mulai ya, Dok ya. Yang pertama, betul nggak, Dok? Mitos atau fakta tidak boleh keramas saat menstruasi? Jelas mitos dong. Mitos. Oke, baik. Kenapa tuh, Dok? Jadi kalau menstruasi itu peristiwa lokal hanya di rahim, saluran reproduksi, darah kotor, darah mensnya keluar. Tidak ada hubungannya sama rambut atau kulit sekitarnya. Baik. Jadi menjaga kebersihan badan, keramas, mandi seperti biasa dipersilahkan. Dan wajib ya, Dok ya, tetap wajib, harus jaga daripada bersih. bau. Iya benar. Betul ya, Dok ya. Iya. Oke, next. Minuman bersoda dapat melancarkan menstruasi. Betul tidak? Mitos atau Jelas fakta? mitos lagi. Oke, mitos, Jelas Dok. Tidak ada efek minuman bersoda, jadi masuk ke saluran pencernaan, ya selesai di situ. Tidak ada hubungannya dengan saluran reproduksi. Oke, Jadi jelas itu baik. mitos ya. Oke, baik. Lanjut ya, Dok ya. Mitos atau fakta? Tidak boleh minum minuman dingin saat menstruasi. Nah, sama-sama mitosnya, mau dingin mau anget silakan. Kalau mensnya di gunung dingin tambah minum dingin ya selesai gitu kan. Baik. Jadi ya silakan. Jadi ada nggak, Dok, makanan atau minuman yang berpengaruh ke menstruasi? Tidak ada. Tidak Memang ada, kalau Dok, yang ya. gejala premenstruasi ada beberapa wanita yang memilih. Saya sukanya makan ini, makan itu, minum ini itu dipersilakan. Jadi lebih kepilihan ya, Dok, sebetulnya. Kepilihan ya, Dok, ya? masing-masing. Oke, Iya baik. dong. Oke, baik. Oke, next. Yang keempat, mitos atau fakta tidak boleh berenang. Jelas fakta. Fakta. Daripada ngotorin kolam renang beribu-ribu liter. Iya, betul. Komplain Dok. suruh nekerin mahal tuh. Oh iya, betul. Fakta ya, Dok ya. Jadi Iya, kalau nanti menstruasi kolamnya pink nanti lucu nanti. Iya, betul, Dok. Iya, oke. Berarti apalagi kalau misalnya berenangnya di lautan yang ada hiunya ya, Dok ya. Bahaya itu ya, Dok ya. Bisa jadi sasaran itu. Saya tinggal bikininya doang tuh kelihatan. Baik, Dok. Oke, lanjut. Mitos atau fakta dilarang berhubungan intim saat menstruasi? Jelas. Jadi fakta ya, Dok. kalau darah mens otomatis kan darah kotor. Jadi otomatis satu dari sisi estetika. Kan nggak enak pasti setelah selesai berlumuran darah. Baik. Dilihatnya nggak enak nanti. Yang kedua juga namanya darah kotor tentu ada resiko infeksi. Jadi kalau diterusin ya nanti khawatirnya infeksi ke sana kemari. Dan logically secara otomatis sih biasanya pasangan sang suami pasti nggak mau juga sih. Jadi jangan. Beberapa pakai kondom tapi tetap tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan Gitu ya, Dok. ya. Lebih baik ditunda ya, Dok, sampai Ditunda selesai dulu menstruasi. sebentar aja. Iya. Tomennya selesai juga kan. Baik, betul sekali. Oke, selanjutnya mitos atau fakta tidak boleh berolahraga, Dok, saat menstruasi. Oke. Mitos. Jadi Mitos. gini, tergantung kalau misalnya saya hanya mens biasa pakai pembalut mau jalan pagi mau senam boleh dong. Silakan itu olahraga yang diizinkan. Saya mens olahraganya renang nggak boleh. Tapi kalau sekedar olahraga menjaga kebugaran dipersilahkan. Oke, justru disarankan ya, Dok ya, sebetulnya Disarankan. tetap Kadang mens olahraga. badannya nggak enak Nggak semua enak, kan, iya, kaku. betul, Jadi Dok. buat olahraga lebih enak ya. Oke, baik, Dok. Oke, lanjut nih. Nah, ini paling sering juga nih ditanyakan yang berikutnya, mitos atau fakta, Dok, mencuci pembalut sebelum dibuang itu adalah hal yang wajib. Mitos. Hmm. Ya, teknologi yang sekarang pembalutnya sudah didesain untuk disposable. Disposable. Jadi sekali pakai memang dibuang. Kecuali kalau memang
pakai pembalut yang kain ya, kain yang iya. memang harus dicuci bersih, desinfeksi untuk dipakai lagi silahkan. Tapi kalau yang disposable ya memang tujuan dari awal nggak perlu dicuci langsung dibuang. Langsung dibuang. Yes. Oke. Berapa lama sih dok waktu pemakaian pembalut maksimal dalam sekali pemakaian? Berapa jam dok? Jadi itu sangat tergantung pada tiap wanita gitu kan. Kalau pas mensnya banyak mungkin bisa tiap 2-3 jam, mensnya sedang mungkin 6-8 jam bisa. Tapi ada juga yang ya saking higienisnya sedikit-sedikit ganti. Itu ada. Jadi masing-masing preferensi tiap wanita. Yang penting nggak boleh terlalu lama juga ya dok ya. Ya, supaya jangan sampai ngecembeng. kelembapan. Iya betul, baik. Jangan sampai amber gitu kan. Oke, next dok, nomor 8. Mitos atau fakta menstruasi adalah proses keluarnya darah kotor. Yes, itu ada suatu fakta. Jadi memang pada seorang wanita dipersiapkan ada fase siklus menstruasi, fase siklus haid, ada siklus ovarium di mana indung rahimnya dipersiapkan untuk menerima konsepsi, pembuahan. Kalau memang nggak ada, otomatis harus dibuang seluruhnya, regenerasi menjadi lapisan baru, dan itu terjadi tiap bulan untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi yang keluar pasti darah kotor. Yang keluar pasti darah kotor. Ya. Betul ya. Oke, selanjutnya dok, mitos atau fakta nih dok. Ini paling sering nih, sahabat-sahabat NH pasti kalau misalnya lagi menstruasi itu mood swing, terus mau makan banyak, mau ini itu, agak lebih rewel. Itu mitos atau fakta dok? Fakta, kan ya Fakta kamu ya, sendiri Dok, juga ya? gitu. Ya ini kan biar suami saya nonton kan dok. Oh gitu, supaya mengerti ya. Iya. Jadi ada namanya premenstrual syndrome. Iya, Jadi hormon yang lonjakan hormon yang terjadi sebelum menstruasi. Lonjakan hormon ini berefek pada mood, pada kondisi badan, berefek sehingga kalau mood otomatis ya sensitif gitu Sensitif kan, ya, Dok, lebih ya. sensitif. Ada preferensi makanan atau preferensi bau. Warna pun kadang ada preferensi Oh gitu kan. gitu ya dok. Kemudian ada dari badan, payudara lebih tegang, kadang ada sakit kepala. Jadi itu semua ada suatu hal yang wajar. Dikatakan wajar bila tidak mengganggu kualitas hidup. Mengganggu kualitas hidup Kalau ya. Oke, note saking premenstrualnya, saking pusingnya nggak bisa kerja, itu yang patologis gitu ya. Jadi yang di luar kewajaran gitu misalnya. Kalau di luar kewajaran berarti artinya harus periksa ya dok ya? Harus periksa, kalau itu harus periksa. Oke, jadi intinya adalah kalau misalnya premenstruasi mood swing itu wajar ya dok ya, Masih selama wajar. masih tidak Asal jangan mengganggu. banting barang ya. Oh iya. Oke, kalau itu self control ya dok Self masuknya. control. Oke, baik, oke. Oke dok, next ada satu lagi nih dok. Mitos atau fakta apabila menstruasi tidak teratur itu penyebab kemandulan dok? Itu Mitos dan dua-duanya bisa terjadi. Oh, oke. Bisa. Jadi kalau dibilang saudara saya tuh mensnya nggak teratur tetapi anaknya 5, ada kan. Jadi sehingga itu mematahkan mitos, mematahkan fakta bahwa oh kalau nggak teratur pasti mandul. Nggak. Banyak yang mens nggak teratur anaknya 5 juga banyak. Tapi juga ada yang mensnya nggak teratur, mensnya jarang. Ya. Kemudian ternyata setelah diperiksa lebih lanjut ada kondisi badan tertentu. Bisa ada mioma atau bisa ada PCO, dan itu tentu akan berefek pada infertilitas, kesulitan untuk hamil. Jadi itu menjadi suatu fakta. Oke, sip. Oke, sudah terjawab semuanya ya, sahabat-sahabat NH, mitos dan fakta tentang menstruasi. Yes. Nah, dokter terakhir nih dok, ada nggak dok tips untuk sahabat NH, kira-kira pesan dan pesan apa yang perlu dipahami oleh sahabat NH mengenai menstruasi? Kapan perlu memeriksakan diri ke dokter? Siap. Jadi kita berpijak dari definisi menstruasi normal. Ya. Normal ya, normal artinya tidak ada kelainan apa-apa. Satu, bila siklusnya antara 21 sampai 45 hari. Jadi tiap 21, tiap 3 minggu mens, itu masih wajar. Dok, saya mensnya tiap 6 minggu baru mens, itu masih wajar. Di bawah 21 atau di luar 45 hari, itu yang dikatakan tidak wajar. Jadi itu periksa. Kedua, darah mens biasanya 4 sampai 7 hari, dan setelah itu berhenti. Jadi di atas 7 hari harus periksa.
Apalagi kalau 7 hari banyak terus. Nah, itu harus periksa. Yang ketiga, menstruasi kadang ada ganti pembalut ya 4 sampai 6 pembalut itu masih wajar. Saya gantinya 10-12 pembalut per hari selama seminggu. Jelas tidak wajar. Gitu ya. Terus ada lagi, kalau mens hari pertama, kedua sakit, tapi setelah itu biasa. Nah, biasanya itu wajar, masih oke lah, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Ya, kalau misalnya saking sakitnya nggak bisa bekerja, lebih bagus periksa. Atau sepanjang mens sakit terus, nah itu juga harusnya periksa juga. Ya, jadi itu tips-tipsnya untuk mengenali mana mens yang normal, mana mens yang tidak normal. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Robert atas penjelasannya, sangat menjelaskan, singkat, padat, tapi sangat jelas ya. Oke, terima kasih Dokter Robert sekali lagi untuk waktunya untuk menjawab mitos dan fakta untuk sore hari ini. Oke, untuk sahabat-sahabat NH, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube kita di National Hospital Surabaya dan ikuti semua akun media sosial kita di Instagram @nationalhospitalsby dan Twitter @nationalhosp ya. Dan kalau ingin tahu paket-paket layanan kesehatan apa aja yang kita tawarkan atau tersedia di NH, bisa langsung cek website kita atau jangan lupa download juga aplikasi National Hospital. See you in the next episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Ayo Dok, sapa Dok, bye-bye semuanya. Sahabat NH.